warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan presentasi tentang hukum ketenaga kerjaan yang bertema peran lembaga bipartit di perusahaan, yang disusun oleh kelompok Ahmad Gunawan Usman, Adi Ahmad Paujan, Nandang Kurnaedi, dan Bagus Pamungkas. Saya akan mulai. 1. Pengertian lembaga kerjasama bipartit. Dalam pasal 106 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan penjelasan mengenai lembaga kerjasama bipartit sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau prakerja. Dalam Kepmenakertrans nomor 255 tahun 2003 tentang tata cara pembentukan dan susunan lembaga kerjasama bipartit dijelaskan bahwa lembaga kerjasama bipartit adalah forum komunikasi, konsultasi, musyawarah antara pengusaha dan pekerja atau wakil pekerja di tingkat perusahaan, serta membahas masalah hubungan industrial guna meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan pekerja serta menjamin kelangsungan usaha dan menciptakan ketenaga kerja. Saya akan melanjutkan presentasi yang tadi. Selanjutnya, fungsi, tugas, dan tata cara pembentukan lembaga kerjasama bipartit. Dalam Kepmenakertrans nomor 255 tahun 2003 tentang tata cara pembentukan dan susunan lembaga kerjasama bipartit menyebutkan bahwa fungsi lembaga kerjasama bipartit adalah sebagai forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah antara pengusaha dan wakil serikat pekerja atau serikat buruh atau pekerja atau buruh pada tingkat perusahaan, sebagai forum untuk membahas masalah hubungan industrial di perusahaan guna meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan pekerja atau buruh yang menjamin kelangsungan usaha dan menciptakan ketenangan kerja. Selanjutnya, tugas lembaga kerjasama bipartit adalah melakukan pertemuan secara periodik dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, mengkomunikasikan kebijakan pengusaha dan aspirasi pekerja berkaitan dengan kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha, melakukan deteksi dini dan menampung permasalahan hubungan industrial di perusahaan, menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pengusaha dan penetapan kebijakan perusahaan, menyampaikan saran dan pendapat kepada pekerja dan atau serikat pekerja. Lanjutan, kedudukan lembaga kerjasama bipartit dibandingkan serikat pekerja. Yang pertama, pada dasarnya di dalam mengelola hubungan industrial di perusahaan, keberadaan serikat pekerja bukanlah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Bila kita merujuk kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 106 dinyatakan, setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja, buruh, atau lebih wajib membentuk lembaga kerjasama bipartit. Lembaga kerjasama bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan. Susunan keanggotaan lembaga kerjasama bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja atau buruh yang ditunjuk oleh pekerja atau buruh secara demokratis untuk mewakili kepentingan pekerja atau buruh di perusahaan yang bersangkutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa terhadap peranan lembaga kerjasama bipartit di perusahaan. Proses pembentukan lembaga kerjasama bipartit. Dari proses pembentukan lembaga kerjasama bipartit dapat dianalisa bahwa proses pembentukan lembaga kerjasama
biparti di perusahaan tidak lepas dari itikat baik dari semua pihak, baik dari pihak pengusaha maupun di pihak karyawan. Hal ini disebabkan semua pihak menyadari pentingnya lembaga kerjasama biparti sebagai saran dalam menciptakan hubungan industrial yang kondusif dan harmonis. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan mempunyai kewajiban untuk membentuk lembaga kerjasama bipartit. Karena memiliki karyawan disyaratkan minimal 50 orang. Sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 Kepmenaker Trans nomor 255 Men 2003. Karena perusahaan telah ada serikat pekerja, maka secara otomatis yang menjadi anggota lembaga kerjasama biparti adalah anggota serikat pekerja yang ditunjuk untuk mewakili pekerjaan dalam lembaga kerjasama bipartit. Lalu analisa terhadap mekanisme pengawasan dan pembinaan lembaga kerjasama bipartit. Dalam pembinaan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif, berbagai pihak yang terlibat dalam proses produksi, yakni pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Dalam rangka pengawasan ini, para pihak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama. Begitu juga lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat mempunyai kewajiban yang sama dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif. Dalam rangka pembinaan hubungan industrial khususnya terdapat lembaga kerjasama bipartit bukan saja menjadi kewajiban pemerintah, melainkan juga menjadi tanggung jawab pengusaha dan serikat pekerja atau pekerja itu sendiri. Hal ini berdasarkan pasal 14 Kepmenaker Trans nomor 255 Men 2003 yang mengatur bahwa pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga kerjasama bipartit dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota bersama dengan organisasi pengusaha dan serikat pekerja mengadakan pembinaan terhadap lembaga kerja sama bipartit. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.